Halo Barudak, masih bersama Om Emping di Adeng Grocery. Seperti biasa Barudak, kita unboxing lagi diecast yang cihui, cihui. Nah, ini di depan saya ada satu buah diecast ya, keluaran dari Masdi. Masdi. Ini Masdi saya yang kedua ya. Sebelumnya si Masdinya itu Toyota Land Cruiser seri 80 ya, alias Land Cruiser VX. Nah, kali ini yang saya unboxing dari Mazdinya sebuah Toyota Hilux ya. Ini warna atau warna hijau atau warna biru nih. Pokoknya antara biru dan hijau ya. Mungkin birunya biru Tosca metalik nih. Ini skalanya 1:64 nih, 1:64. Nah, ini dusnya seperti ini. Ini untuk usia di atas 14 tahun ya. Ini masuk Masuk ya kategori mini scale alias mini replika. Dan ini juga si Mas D ini udah license ya dari si Toyotanya. Jadi biasanya kalau udah license ini si diecast-nya eh, detail banget ya. Nah, biar kita tahu si Hilux-nya seperti apa, kita langsung porak aja si Hilux ini dari boxnya. Kita buka dulu si segelnya ya. Ini masih di segel nih. Kita buka dulu. Ini si boxnya ya, termasuk eksklusif ya, bagus banget nih si Mas D itu. Ini sengaja nggak saya buka semua ya, biar si boxnya warnanya nggak pudar ya kalau disimpan. Terus nggak kena debu. Ini agak susah ya, kayaknya emang harus dibuka nih si plastik ini. Ah, bener. Oh, jadi kayak gini nih. Ah, akhirnya. Bagus boxnya. Kita langsung buka aja ya. Uh, kasep, 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 kasep. Ini si Mas D. Kasep pisan, aduh. Nah, ini penampakan si Hilux ya, keluaran dari Mas D. Emang Mas D, waktu saya unboxing yang seri 80 ya, yang VX itu juga, wah asli bener ya, cakep gitu ya. Rapih si catnya juga. Cetakannya juga, aduh, ini makanya pas waktu ada PO-an Hilux juga saya langsung ikut PO aja karena udah yakin ya pasti buatan Mas D ini bagus ya. Detail, catnya juga rapi tuh. Ini catnya juga aduh rapi banget nih. Ini si castingannya juga cetakannya aduh. Ditambah lagi mobilnya Hilux ya, Hilux yang termasuk generasi lama ya. Saya emang suka banget sama Hilux generasi lama nih. Ini tampak kanan seperti ini. Ini kayaknya hijau 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 muda metalik ya, agak kebiru-biruan nih. Ini juga ada dekolnya ya di sini ya, strip biar nggak terlalu monoton ya warna hijaunya. Terus yang samping kiri juga sama ya, cuman ada tambahan ini nih buat isi bahan bakarnya. Nah, untuk tampak depan seperti ini lihat, aduh, nih rapih banget nih cetakannya si Masdi. Ini si headlampnya dari Mika ya. Kalau lampu sen ini cuman dicetak terus dicat ya, dicat warna orange. Ini juga ada logo Toyota. Ini di atasnya ada wiper, terus ini juga nih spion dari ini nggak tahu dari plastik atau dari besi ya. Cuman yang pasti walaupun misalnya ini dari besi juga ini harus hati-hati ya. Ini kan
Kecil banget ya. Ini kalau jatuh udah pasti patah aja nih. Patah. Terus tampak belakang seperti ini. Ini lampu belakang dari Mika ya. Lampu belakang dari Mika nih. Dia terpisah. Ini ada tulisan Toyota. Toyota lama seperti ini nih. Ini bisa dibuka ya. Ini diangkat dulu terus dibuka tuh. Seperti ini. Ini baknya juga nih. Ini bahannya besinya agak lumayan berat ya. Ini ada besi palang dia buat nahan biar kalau ada ngangkut barang ya. Kalau misalnya direm dia nggak ke depan, nggak kena langsung kaca si supir dan penumpang ya. Nggak kena ke dalam kabin. Nah untuk bawahnya kalau Mas Di ini dari besi ya. Dia kokoh nih. Terus cetakan-cetakan yang di bawahnya ini jelas ya. Ada gardan, ada chassis, ada tangki bahan bakar. Seperti ini nih. Nah, bannya sendiri juga dia dari karet ya. Cuman dia modelnya mungkin kayak ini, kayak kembangnya kayak ban Super Swamper ya. Mirip banget nih. Super Swamper yang TSL SX. Dia mirip banget nih. Si pinggirnya seperti ini nih, kembang pinggirnya. Ini bannya relatif gede ya. Mungkin dia bukan ban standar bawaan pabrik dari Toyotanya. Dia dimodif mungkin ya. Maksudnya seperti itu. Kalau velgnya sendiri dia dari plastik, dia modelnya tertutup. Kayak gini nih. Terus dikasih warna chrome. Cakep lah si Mas Dima. Interiornya joknya model nyambung ya. Dia jadi bisa 3 orang di dalam ya. Terus setir kiri. Dashboardnya juga lumayan ya. Agak kurang jelas sih. Tapi secara keseluruhan sih interiornya cukup bagus ya. Terus juga si kacanya bening ya, nggak ngebayang kan ada yang kacanya diecast atau mini replika yang kacanya seperti bening tapi dia ngebayang ya. Kalau ini jelas banget ya ke dalamnya tuh. Ini tanpa pakai bantuan lampu juga udah kelihatan ya. Cakep lah udahlah. Ini nggak pakai suspensi ya. Terus ini juga di baut ya, jadi bisa dibuka. Dibuka, kita bisa ganti bannya yang misalnya ganti velg ataupun ganti model si kembang bannya cukup. Tinggal dibuka dari bawah ini nih. Cakep-cakep. Nah, kalau nggak salah juga ini ada bonus ya. Nah, ini bonusnya nih. Sebuah senapan mesin. Jadi bisa disimpan di belakang sini ya. Jadi emang si Toyota Hilux ini salah satu mobil favorit buat dipakai tempur ya, dipakai perang. Tapi dia sebetulnya bukan mobil asli buat militer ya, nggak didesain buat militer asli. Jadi dia mobil-mobil yang emang dijual di umum. Tapi karena kekuatan dari si Toyota Hilux banyak dipakai sama negara-negara buat mobil perang ya. Jadi dia cukup kuat nih si bak belakangnya, si chassisnya juga. Seperti ini nih. Tapi kayaknya cuman ngadap ke belakang ya. Kalau ke depan ini kurang tinggi nih. Jadi mungkin di sini disimpannya, terus dia menghadap ke musuh baru bisa ditembak nih. Ini senapan mesin ini. Ini kan senapan mesin kelas berat ya. Ini kalau ditembakin ini pasti kalau body ataupun chassis nggak kuat dia akan mungkin bengkok atau patah malah. Di si Toyota Hilux ini terkenal banget ya dipakai buat para tentara di negara-negara di luar Indonesia nih. Asli ini nggak rugi ya kalau beli Mas dia. Harganya juga ya untuk ukuran mini replika cukup lah, disebut murah enggak, disebut mahal juga enggak ya. Cuman mobilnya emang keluaran dari Mas D ini unik-unik ya, unik-unik. Ini biar nggak miring ke depan ini angkat dikit. Nah ini ada engselnya, nah ini nih. Set, masuk ke sini nih. Cakep, cakep, cakep.
Ini sekilas kayak Nissan Hardbody ya, sekilas nih. Nah ini emang si Hilux ini dia modelnya yang depannya udah pakai sayap ya, bukan yang gardan rigid pakai per daun ataupun per keong, dia udah model independen seperti ini nih. Kalau belakang dia masih gardan rigid pakai per daun ya. Udahlah, bingung mau bahasnya apa lagi ya, emang cakep nih. Ini juga warnanya ada 3 variannya, putih kalau nggak salah sama silver. Saya pilih, bukan putih nggak tuh, krem kalau nggak salah mah krem. Saya pilih ini karena kalau yang krem dia terlalu saru ya. Si bumper depannya, terus yang silver juga. Dia si chrome bumper sama grillnya jadi nyaru ya. Kalau ini jadi jelas ya, si grillnya warna chrome-nya. Toyota, ini emang buat off-road juga ini si Hilux jago banget nih. Toyota Hilux. Oke deh, Barudak, sampai di sini ya review si Toyota Hilux keluaran dari Mazdi. Ini kalau menurut saya emang diecast-nya cukup bagus ya, detailnya cukup oke, catnya juga rapi. Depannya juga seperti ini nih, cukup bagus ya. Lampu dari Mika, lampu belakang juga Mika, terus cetakan-cetakannya juga bagus. Si bannya juga rapi ya, dia ban karet, tapi kan biasanya suka ada meler-meler dikit ya, nggak kepotong. Ini cukup rapih. Ditambah juga ini si packagingnya juga, si dusnya juga eksklusif banget ya, si Mazdi. Pokoknya nggak rugi lah kalau beli si diecast keluaran dari Mazdi. Oke deh, Barudak, sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya buat yang belum. Permios.